Jungle. Preview. Preview. Nyam-nyam adalah cemilan kering yang dimakan dengan pendampingnya, yaitu coklat pada umumnya. Beda dengan umumnya, Nurika Kusumawardhani, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, yang sejak tahun 2017 ini membuat usaha nyam-nyam yang berbeda dengan yang lain, yang dimana yang tadinya hanya menggunakan coklat, ini dimodif lagi dengan menambahkan rasa, yakni matcha, Toblerone, Dairy Milk, Dark Milk, Ovaltine, selai kacang, dan selai stroberi. Nyam-nyam ini telah memiliki pelanggan tetap karena beberapa toko yang selalu membeli nyam-nyam ini dan di kafe kru-kru. Tidak hanya offline shopping, tetapi nyam-nyam ini telah dijual melalui online juga, seperti halnya di Shopee, Facebook, dan WhatsApp. Nyam-nyam ini diproduksi di Bangkalan, Madura, tepatnya di Jalan Kiai Haji Makholil, Gang 10, nomor 10, Bangkalan. Nyam-nyam ini juga beda dari nyam-nyam biasanya karena bentuknya yang lebih besar dan lebih terasa gurihnya. Nyam-nyam milik Nurika Kusumawardhani ini telah terjual hingga ke luar Madura karena nyam-nyam ini juga dijual melalui online shop. Jadi banyak yang tertarik oleh nyam-nyam ini di luar daerah selain Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Husain Ramadhani dengan NIM 1900211000045. Program studi agribisnis. Di sini saya akan menganalisis tentang UMKM nyam-nyam milik Nurika Kusumawardhani. Sebelum itu, apa sih UMKM itu? UMKM adalah usaha mikro kecil menengah, di mana usaha ekonomi yang boleh didirikan oleh perseorangan atau bahan usaha. Yang saya analisis adalah bentuk kepemilikan bisnis, manajemen sumber daya, tanggung jawab sosial, serta struktur organisasi. Yang pertama, bentuk kepemilikan bisnis, di mana usaha ini yaitu usaha perseorangan, dipimpin oleh satu orang dan dilakukan oleh satu orang saja. Beliau mengatakan bahwa bisnis ini dijalankan sejak tahun 2017, di mana modal yang didapat dari meminjam modal kepada kakaknya yang telah bekerja. Tujuan beliau mendirikan bisnis ini adalah ingin menjadikan dirinya sebagai orang yang mandiri, berani mengambil resiko, ingin berinovasi, dan ingin meringankan beban orang tua. Nah, dalam sebuah usaha pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Dia mengatakan bahwa kelebihan dari nyam-nyam ini sebenarnya banyak sih. Salah satunya nyam-nyam ini ditujukan di kalangan anak-anak sebenarnya. Namun setelah dimodifikasi sedemikian rupa dan menambahkan rasa-rasa yang unik seperti rasa-rasa matcha, stroberi, selai kacang, seperti itu dapat menambahkan minat dari kalangan dewasa juga, remaja, dewasa, dan packagingnya pun juga lebih enak untuk dipandang. Dan kelebihan tersebut pasti ada kekurangan. Bisnis ini memiliki kekurangan yang pertama, yaitu memproduksi bahan mentah, tidak memproduksi sendiri, sehingga sedikit kurang hemat dalam memproduksi nyam-nyam ini. Yang kedua, dalam masa pandemi seperti sekarang, omset semakin menurun. Analisis yang kedua, yakni analisis lingkungan bisnis. Nah, lingkungan bisnis ini dibagi menjadi dua, yakni eksternal dan internal. Faktor internal sendiri seperti yang disampaikan beliau, yakni bahwa bahan baku yang telah diproduksi
sehingga ada keterlambatan dalam memproduksi nyam-nyam. Yang kedua, omset yang naik turun, dan yang ketiga yakni beliau masih mahasiswi dan beliau masih bingung antara bekerja dan menjalankan usaha ini. Faktor eksternal dari bisnis ini adalah banyaknya pesaing-pesaing yang bermunculan dan memiliki harga-harga yang relatif murah. So, jadi pintar-pintarlah dalam mengambil harga. Analisis yang ketiga ini yakni struktur organisasi, di mana bisnis nyam-nyam ini struktur organisasinya yaitu struktur organisasi lini, di mana dipertanggungjawabkan oleh satu orang saja, yaitu beliau, karena beliau tidak memiliki anggota selain beliau. Analisis yang keempat yakni manajemen usaha, karena usaha ini dijalankan oleh beliau sendiri, jadi tidak ada manajemen yang spesifik, jadi cuman pembagian yang dia lakukan sendiri. Analisis yang terakhir yakni tanggung jawab sosial. Meskipun beliau menjalankan bisnis ini sendirian, tanggung jawab beliau tuh sangat tinggi. Dibuktikan dengan beliau membuang limbah usahanya atau sampah di tempatnya, di tempat sampah, tidak membuang sembarangan sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar. Sekian pemaparan analisis UMKM nyam-nyam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Abdul Hasan Ramadhani. Terima kasih telah memperhatikan video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.